Yang project saat ini, Capstone saat ini juga ada yang dengan PSN, yaitu perusahaan satelit gitu. Wow, satelit sekarang Bu mainnya? Iya. Oh, wow. Mereka akan perlu banyak project kecil-kecil yang mendukung mereka gitu. Dan bener. itu ditawarkan juga ke mahasiswa jadi magang di sana. Wow. Dapat project gitu ya. Jadi belum lulus saja mereka tuh sudah memang mengerjakan project secara resmi, Kak Hadi gitu ya. Oh, ternyata luas banget dan ternyata ini kayaknya suatu prospek yang mendukung untuk kita nih para Gen Z ya, langsung magang ke tempat-tempat yang bukan kaleng-kaleng lagi ya Bu ya. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Fauzan Hadi di acara podcast Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Kepala Prodi Elektro UAI bersama Bu Asti. Selamat pagi Bu Asti. Selamat pagi Kak Hadi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya, sangat ceria banget nih pagi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu seputar Prodi Elektro yang ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kira-kira kita langsung masuk aja Bu ke dalam pertanyaannya. Aku mau nanya nih Bu, kira-kira sejak kapan sih nih Prodi Elektro di UAI ini berdiri? Elektro itu termasuk prodi yang dari awal ya Kak Hadi. Tapi kita terima mahasiswa itu dari angkatan pertama tahun 2002. 2002 Bu? Iya, jadi udah lebih dari 20 tahun gitu. 20 tahun berdiri ternyata programnya ya. Iya. Dan aku boleh tahu nggak sih Bu, akreditasi di Prodi Elektro UAI ini itu udah mencapai apa ya Bu? Alhamdulillah kita sudah unggul Kak Hadi. Udah unggul selama 20 tahun berkiprah berdiri. Wow, keren banget ya Bu ya. Kalau aku boleh tahu nih Bu, kan banyak ya Prodi Elektro tuh di universitas lain. Boleh nggak sih Bu meringkas 3 hal yang paling membedakan Prodi Elektro di universitas kita dengan universitas yang lain nih? Coba boleh? Yang pertama sih jelas karena kita kan memang di UAI ya Kak Hadi ya. Jadi memang nilai keislaman kita itu memberi warna juga gitu. Wow. Jadi seperti arah penelitian kami itu ada yang untuk mendukung halal lifestyle gitu, untuk sustainability. Kemudian kita bidang kekhususannya itu juga yang agak beda dengan tempat-tempat lain. Itu kita adalah telekomunikasi dan mekatronik gitu. Meskipun kita sebetulnya sih teknik elektro umum ya. Jadi semua bidang itu masuk sebenarnya di kita, semua bidangnya teknik elektro gitu. Tapi kekhususan kita adalah bidang tersebut, telekomunikasi dan mekatronik. Kemudian yang juga ini sudah lama nih kita dan mungkin itu yang membuat kita unggul ya. Gitu. Oke, apa boleh itu disebutin adalah karena kita sejak dulu itu selalu nge-push mahasiswa untuk tampil di internasional. Berarti udah mencapai internasional tahapan kita ya Bu? Iya, itu dari 15 tahun yang lalu juga kita tuh sudah berusaha supaya mahasiswa itu ikut conference gitu. Ikut konferensi. Bukan hanya mendengarkan ya Kak Hadi, tapi mereka itu presentasi gitu di ajang internasional di depan audiensnya itu internasional, profesor-profesor seperti itu. Dan itu yang salah satu yang akhirnya bisa membawa kita menjadi unggul. Jadi mahasiswa kita itu kita bimbing sedemikian mungkin dengan ya agak-agak berat dikit, tapi pasti tetap fun lah. Karena kan kalau konferensi internasional berarti jalan-jalan ya Kak Hadi. Betul. Dan aku penasaran nih dengan konferensi internasional ini, itu tuh dibiayai sendiri atau bagaimana nih Bu? UAI memberi dukungan loh. Wow, berarti memang mereka yang berbakat akan Iya. diakomodasikan untuk mewakilkan Asal mau aja internasional. berusaha, jadi bisa jalan-jalan ke Bangkok. Wow, keren banget ya ternyata. Kalau yang mau jalan-jalan itu bisa lewat jalur prestasi ya Bu ya? Bisa banget. Keren banget ini sih mungkin yang nggak ada di universitas lain ya Bu ya? Iya. Keren banget. Dan kalau aku boleh tahu nih Bu, sebenarnya kan tadi elektro cangkupan bidangnya luas banget ya. Tapi skupnya kita itu di ranah apa aja sih pelajarannya Bu? Nah, kita juga punya nih ada yang khusus karena itu juga tagline-nya UAI itu Entrepreneur University ya. Oke. Jadi ada mata kuliah Technopreneur namanya. Technopreneur Bu? Wah itu bisa dijelasin nggak sih Bu, Technopreneur itu apa? Jadi itu menyiapkan mahasiswa supaya ketika sudah lulus itu
bukan hanya cari kerja, tapi dia bisa menciptakan sesuatu dan bisa langsung memberikan kontribusi gitu ya ke masyarakat. Jadi entrepreneur tapi berbasis teknologi gitu. Berarti langsung agen perubahannya itu langsung aksi nyata ya Bu ya? Bukan Iya, cuma insya kata-kata ya Bu ya? Allah, Masya Allah. mudah-mudahan, amin. Ini kayaknya cocok banget nih ya program elektro ini untuk Gen Z sekarang ya Bu ya? Karena Gen Z sekarang kan sukanya bisnis kadang. Dan pengennya jalan-jalan ke internasional. Udah masuknya unggul, lewat prestasi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan juga langsung bermanfaat untuk sekitar. Keren banget ya Bu ya? Wow, amin. Semoga ya kita bisa menjadi bagian dan dampak terbaik untuk negeri ini lewat program elektro di UAI. Oke, Ibu aku mau nanya juga nih Bu, dari seluruh mata kuliah yang ada, menurut Ibu pribadi nih ada nggak sih mata kuliah yang paling penting yang membentuk kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan industri sekarang saat ini nih? Jadi kita tuh ada namanya capstone design. Oke, capstone design ya Bu? Jadi itu memang di akhir pada saat mahasiswa mengerjakan tugas akhir itu bentuknya capstone design. Jadi kalau capstone design itu mahasiswa bukan hanya membuat alat gitu ya, tapi itu apa yang mereka kembangkan harus berbasis user need. Jadi memang ada orang atau ada kelompok atau ada perusahaan yang punya kebutuhan tertentu dan kemudian mereka harus berusaha menjawab kebutuhan tersebut gitu. Jadi bukan cuma kita asal saya bisa bikin ini lalu saya buat gitu ya, enggak, tapi orang perlu apa baru kita berusaha menyelesaikan masalah mereka gitu. Jadi berbasis kebutuhan user gitu. Kemudian juga di capstone itu mereka harus kerja sama tim. Jadi langsung belajar nih ya, karena kan kalau di luar sana nggak mungkin ya kerja sendiri ya. Betul. Pasti harus bekerja sama, harus berkomunikasi gitu. Jadi di situ dibentuk banget tuh di capstone design. Sekaligus mereka juga di situ kan wrap up gitu ya semua berbagai mata kuliah yang sebelumnya dipelajari, terus dituangkan menjadi suatu produk gitu ya, suatu desain gitu. Dan terakhirnya itu dipamerkan. Oh ada pameran ya Bu ya? Iya. Wah ini menarik banget ya. Tapi berarti kita juga udah banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain ya Bu ya? Iya betul. Boleh nggak sih Bu disebutin nih kayak perusahaan apa aja sih yang sering bekerja sama dengan kita? Karena kan tadi katanya capstone design ini ada karena menyesuaikan dengan kebutuhan atau domain dari perusahaan. Kira-kira bisa nggak nih Bu ceritain ke aku apa aja sih nih? Jadi perusahaan ada yang beberapa tahun itu cukup reguler gitu ya. Ada perusahaan Tachi itu perusahaan dari Jepang, jadi internasional ya. Mereka memproduksi komponen kendaraan. Gitu. Jadi mungkin namanya sih nggak dikenal ya nama perusahaannya ya, tapi yang mereka hasilkan itu adalah komponen untuk kendaraan berat dan ringan macam-macam gitu. Nah itu kita secara teratur ini udah berapa tahun terakhir selalu bekerja sama dengan mereka. Kemudian ada juga penelitian dengan Nokia. Nokia Bu. Kalau yang internasional ya. Kemudian juga selalu kalau yang ini udah lama banget ya dengan BRIN. Dari BRIN. Mulai dulunya BPPT gitu ya. Kemudian ada juga jadi sampai alumni kita juga ada yang sudah ada yang langsung ditarik ke BRIN, ada yang ke 8, ke yang seperti itu ya. Sekarang namanya BRIN semua ya. Iya betul. Wah ini menarik banget Bu, BRIN ya. Dan ternyata berarti kalau kita masuk ke prodi ini udah langsung luas ya. Kita mau kemananya. Iya. Dan karena perusahaan udah banyak banget yang bermitra kolaborasi dengan kita ya. Iya. Dan sekarang juga yang project saat ini, capstone saat ini juga ada yang dengan PSN yaitu perusahaan satelit gitu. Wow, satelit sekarang Bu mainnya? Iya. Oh, wow, keren satelit banget. itu nggak harus satelit yang langsung ke atasnya ya Kak Hadi, karena ketika kita misalnya Telkom atau satelit itu tuh bukan hanya kita launching roket lalu ini, tapi pernak-perniknya itu banyak gitu ya, komponennya itu banyak gitu ya. Jadi mereka akan perlu banyak proyek kecil-kecil yang mendukung mereka gitu. Dan itu ditawarkan juga ke mahasiswa jadi magang di sana. Wow. Dapat proyek gitu ya. Jadi belum lulus saja mereka itu sudah memang mengerjakan proyek secara resmi Kak Hadi gitu ya. Oh, ternyata luas banget dan ternyata ini kayaknya suatu prospek yang mendukung untuk kita nih para Gen Z ya, langsung magang ke tempat-tempat yang bukan kaleng-kaleng lagi ya Bu ya. Keren banget. Nah ngomongin tentang prospek karir nih, sebenarnya aku mau nanya juga nih, di program elektro ini buat lulusan Gen Z sekarang
jurusan bidang apa aja sih kalau kita misalnya masuk program prodi ini untuk prospek karir kita gitu, Bu? Pastinya semuanya yang berhubungan dengan teknik elektro ya. Dan itu dari mulai yang teknik tenaga, mungkin kalau teknik tenaga langsung mikirnya PLN. Iya benar, itu lulusan kita juga bekerja di sana. Dan PLN itu juga nanti ada jaringan, ada pembangkit dan macam-macam gitu ya di situ. Tapi kemudian juga yang besar industri telekomunikasi. Semua orang siapa sih yang nggak pegang handphone ya, betul Kak Adi? 2 barangkali malahan gitu ya. Nah betul banget Ibu. Nah terus kemudian yang juga cukup banyak sekarang adalah untuk pendukung kesehatan, Kak Adi. Itu jadi perangkat kesehatan kan sekarang perangkat elektronik juga ya gitu. Jadi kita juga pada hasil penelitian atau pengembangan banyak juga yang ke arah sana. Kita membuat smart wheelchair, kita ada mobile IoT untuk kesehatan seperti itu. Dan alumni kita juga memang sudah ada beberapa yang ke arah sana gitu ya untuk mendukung perangkat kesehatan gitu. Jadi luas sih Pak Hadi bidangnya gitu. Ternyata sekompleks itu ya Bu, dan ternyata banyak banget. Tapi di program elektro itu dipelajarin ya? Iya, tapi menarik kan? Menarik banget nih. Dan Hadi mau pindah ke elektro? Mungkin bisa dipikir-timbangkan kembali ya Bu ya, karena melihat kayaknya wow prospeknya luas banget. Iya. Nah tapi karena misalnya nih aku mau jadi camaba nih, ada nggak sih kesalahpahaman yang sering banget terjadi sebelum masuk ke program elektro ini? Tadinya aku mikir kayak program elektro, ya cuman belajar listrik, ternyata seluas ini ya. Kira-kira ada nggak nih Bu? Iya. Nah itu juga listrik. Iya sih, memang kita bekerjanya dengan perangkat yang memerlukan charging listrik gitu ya. Betul. Tapi bukan berarti kita harus manjat tiang listrik, enggak lah ya gitu. Jadi kemudian juga banyak juga yang sempat takut, aduh nanti saya nggak pernah pegang rangkaian, saya nggak ngerti itu atau takut kesetrum gitu. Nggak usah khawatir, ya memang sih itu kita perlu masuk ke lab ya gitu. Tapi sebetulnya karena kita nih S1, nah kalau S1 itu kemampuan analitik itu perlu banget dibentuk ya. Jadi bukan hanya membuat alat, tapi harus bisa desain, harus bisa analisis begitu ya. Pada akhirnya banyak di kelasnya dan mungkin banyak di depan komputer sebenarnya gitu. Jadi megang alat iya, kemudian nanti ada simulasi di komputer. Yang jelas jangan takut ya, karena kita tidak ada kurikulum yang meminta memanjat tiang BTS gitu, nggak ada. Enggak ya, berarti kita kerjanya itu praktiknya nggak manjat-manjat tiang listrik enggak ya? Kita aman nggak ngebenerin itu ya Bu ya? Karena skopnya besar, jadi elektro itu sebetulnya bisa menyalurkan berbagai interest, berbagai minat. Jadi ada yang minatnya robotik bisa, tapi lebih suka programming bisa, yang suka desain juga ada yang masuknya juga seperti itu untuk desain produk atau desain sensor gitu ya. Jadi bekerjanya juga membuat gambar. Tapi yang juga saya lebih senang ngitung Bu, itu juga bisa juga seperti itu. Jadi sebetulnya interestnya itu bisa sangat lebar gitu. Itu satu. Kemudian, nah ini juga kita Elektro UI itu membuka berbagai jalur ya Kak Hadi. Jadi bukan hanya yang lulusan SMA, SMK gitu dan sederajat, tapi juga bisa alih jenjang dari D3. Gitu. Kemudian kita juga ada program untuk karyawan. Ada kelas karyawannya juga Bu? Iya, jadi kelasnya hybrid kita nyebutnya. Jadi ada sekian persen perkuliahannya yang online. Jadi teman-teman kalau yang karyawan itu kan sambil bekerja mungkin agak berat ya, apalagi kalau di Jakarta gini datang ke kampus itu aduh capek ya, macet banget Kak Hadi gitu. Jadi ada sebagian perkuliahan yang boleh online. Nah, nanti datang ke kampusnya mungkin pada waktu tertentu aja gitu. Tapi tetap perlu datang ya Kak Hadi. Betul. Gitu kan. Ternyata udah memudahkan banget ya dari program elektro sendiri. Ya. Wow, keren banget nih Bu ya. Nah Ibu, kalau misalnya nih masih banyak calon mahasiswa baru yang bingung terkait informasi program ini, kira-kira dia harus kemana ya Bu ya? Lihat di website aja Kak, di website UAI nanti kan ada elektro gitu ya, di situ bisa cari. Dan yang lebih spesifik
follow di sosial media kita dong, gitu, Wow. supaya dapat informasi juga update untuk acara-acara, kegiatan gitu ya. Jadi silakan ya follow di sosmed kita gitu. Gitu Kak Hadi. Oke baik, gimana teman-teman? Udah kegambar? Jadi buat kalian yang masih penasaran dan kepo terkait program elektro di Universitas Al-Azhar Indonesia, boleh nih di komen di bawah. Dan jangan lupa, nantikan podcast berikutnya. Saya Fauzan Hadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.